mengakui bahwa negeri kita kaya. Indonesia merupakan serpihan syurga yang dihadiahkan Allah kepada kita. Sebagaimana yang disenandungkan oleh Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Namun nyatanya, kekayaan alam ini tak jarang membuat kita terlena. Terlalu lama kita tidur dengan mata terbuka, hingga kekayaan alam Indonesia menjadi semakin menipis dan hilang dari genggaman. Perekonomian di Indonesia kini menjadi berpotensi jauh dari kejayaan jika hanya mengandalkan alam yang seolah-olah bukan milik kita. Padahal saat ini kita tengah dihadapkan dengan era society 5.0 yang mana bursa tenaga kerja semakin selektif dan kompetitif. Tidak mudah mendapat pekerjaan jika tanpa keahlian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tajuk Peningkatan Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Maju. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135 sebagai berikut. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kalau kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi pada juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa perbuatan baik akan menghasilkan balasan yang baik pula, dan begitu pun sebaliknya. Al-Zamakhsyari, pengarang kitab Al-Kasyaf, juga berpendapat bahwa kalimat i'malu ala makanatikum memuat pengertian yaitu bekerjalah menurut kemampuan dalam mengurus urusanmu, menurut kebiasaanmu dan kemungkinan terbaik yang ada padamu. Atas dasar ini, maka ayat tersebut bermakna kerjakanlah sepenuh kesanggupan atau kerjakanlah sesuai dengan keadaan. Dengan demikian, isyarat tersebut isyarat yang telah diberikan Al-Quran
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran bertambah mencapai 60.000 orang hingga periode Februari 2020. Ditambah catatan dari Bank Indonesia bahwa utang luar negeri Indonesia meningkat tercatat sebesar 408,6 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data dari Kemenaker, lebih dari 3,5 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan imbas pandemi per 31 Juli 2020. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya perhatian yang serius, maka akan berakibat meningkatnya angka kemiskinan, kembangnya kejahatan yang bersahkan, bertambahnya anak-anak jalanan, serta menurunnya kualitas pendidikan. Pertanyaannya, sudahkah kiranya kita membiarkan nasib bangsa kita yang semakin terpuruk? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi bagi kita untuk bekerja dan berusaha. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Kamu lo soalnya ada brand itu apa? Ireng-ireng hijau. Iya, coba sih. Aku kok main di situ. Kak apa maksudnya? Aku gak usah tiang awak ke mereka memang gak apa-apa. Gak masalah. Ini bilang ya. Ini kayak suara middle kasar ambil lembut. Ini tidak kasar. Pinjerong aja. Kamu jangan banget. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Menurut pendapat Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 28 halaman 29 menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bekerja sesuai bakat dan bawaan, yaitu manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan kemampuannya. Artinya manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan tanpa yang bukan pekerjaannya. Dengan demikian manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malasan dan menghabiskan waktu tanpa percuma. Mutu pekerjaan harus ditingkatkan dan selalu memohon petunjuk Allah. Bila kita pelajari kisah hidup Nabi dan Rasul, beliau semua adalah sosok pekerja keras dan ulet. Nabi Daud alaihissalam, seorang raja sekaligus membuat pakaian perang bermutu tinggi, adalah pekerja keras. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang negarawan cemerlang yang sangat visioner, adalah pekerja keras. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pedagang handal dan profesional, adalah pekerja keras. Oleh karena itu, hendaknya rakyat Indonesia selalu bersemangat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan syair lagu yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama. Bekerja sekuat tenaga,
Tetapi jangan lupa bekerja harus dengan disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Sebagai bangsa yang tak mau tinggal diam, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan etos dan entos. Etos adalah semangat, sedangkan entos berasal dari bahasa Jawa yang berarti kapabilitas. Perlu kiranya kita mencontoh bangsa Jepang. Walaupun sumber daya alam mereka sedikit, namun karena etos kerja mereka tinggi, mampu menghantarkan bangsa Jepang menjadi negara maju. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kerja dengan menanamkan kualitas pendidikan karakter dan mengembangkan soft skill. Yang ketiga, memperluas kesempatan bekerja dan berwirausaha sebagaimana Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada beberapa waktu lalu telah merilis program tenaga kerja mandiri dan padat karya guna memperluas kesempatan bekerja menyusul tingginya angka pengangguran imbas pandemi COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, kita diciptakan bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk bertopang dagu ataupun berpangku tangan. Namun, kita diciptakan untuk pandai-pandai mencari ridha, rahmat, dan karunia Allah Sang Maha Rahman. Dapatkah kita bayangkan 10, 20, 30, 40, atau 50 tahun ke depan? Apa jadinya bangsa Indonesia jika saat ini rakyatnya bermalas-malasan? Dari uraian tadi dapat kita simpulkan dengan 3 hal. Yang pertama, etos kerja di Indonesia makin terpuruk karena bertambah tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, dalam meningkatkan etos kerja dan kualitas sumber daya manusia, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga, satukan persepsi, samakan visi dan misi untuk bangkit, bekerja, dan berkarya demi Indonesia tercinta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Sebelum kami tutup syarahan ini, perkenankan kami menyampaikan syair penyemangat dari Cowboy Junior. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, jawab tantangan, arah tujuan masa depan. Indonesia, Indahnya mentari di pagi hari menyinari sudut-sudut jalan veteran. Marilah kita mengharap ridha ilahi